Langsung tak buka ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisika Dasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas listrik dan hambatan. Anggota kami diantaranya, ayo next. Saya sendiri Ainul Hilmi Ramdhani, NIM 2019-1070-1009. Kemudian Alicia Sentiana Putri 2019-1070-1019. Dan Edwin Bayu Irvani 2019-1070-1022. Next. Lanjut. Hambatan listrik. Apa sih hambatan listrik? Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik yang mempunyai satuan ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V per I atau R sama dengan itu delta V per I. 750 ohm resistor yang ditunjukkan dari kode warnanya, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listrik. Kemudian hambatan sesuai jenis penghantarnya. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor merupakan jenis penghantar listrik yang mudah banget buat dialiri arus listrik. Contohnya tembaga, emas, perak, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah non-konduktor atau isolator. Isolator merupakan jenis penghantar listrik yang sangat sulit buat dialiri arus listrik, bahkan juga malah gak bisa dialiri arus listrik sama sekali. Contohnya kaca, karet, plastik, dan kertas. Kemudian yang ketiga adalah semikonduktor, jenis penghantar listrik yang mana arus listriknya gak akan semudah buat mengaliri seperti pada bahan penghantar konduktor, dan nilai hambatan juga gak akan sebesar pada bahan penghantar isolator. Contohnya silikon, germanium. Ya, next. Hambatan sambungan. Penyebab besar kecilnya suatu hambatan atau tahanan resisten listrik di suatu rangkaian listrik bisa juga dipengaruhi oleh penyambungan komponen pada kelistrikan tersebut. Contohnya, kalau ada penyambungan antara terminal baterai dengan kabel yang agak tersambung dengan baik, atau sambungannya longgar, maka saat lewat bagian tersebut akan mengakibatkan dan menimbulkan panas. Kemudian hambatan panas. Pada suatu temperatur atau suhu akan mempengaruhi besar kecilnya nilai pada suatu tahanan. Apabila kalau temperaturnya naik, maka nilai tahanan listrik tersebut juga akan bertambah yang cukup besar. Pada contoh gambar di atas, nyala lampu akan semakin redup saat kawat dipanaskan, maka membuktikan kalau arus listrik yang mengalir ke lampu tersebut semakin sedikit. Karena nyala lampu yang redup, maka berarti tersebut dipengaruhi karena semakin besarnya hambatan listrik yang ada pada kawat. Nilai hambatan listrik. Nilai hambatan atau resistensi dalam sebuah rangkaian listrik bisa diukur memakai satuan ohm yang sudah diberi lambang dengan simbol omega. Sedangkan standar internasional yang dipakai buat menandakan kelipatan pada sebuah resistensi tersebut yaitu kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm atau 10 pangkat 3. 1 mega sama dengan 1 juta atau 10 pangkat 6, dan 1 giga adalah 1 miliar atau 10 pangkat 9 ohm. Simbol dan satuan hambatan listrik.
Yang pertama adalah Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkannya padanya. Rumusnya I atau kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Lalu resistansi dan konduktansi. Resistansi merupakan nilai seberapa besar menghambat arus listrik, sedangkan konduktansi merupakan nilai seberapa besar menghantarkan arus listrik. Satuan konduktansi ditanyakan dalam Siemens atau S dan sering ditulis dengan simbol G. Rumus konduktansi, jika R sama dengan V per I, maka G sama dengan I per V. Jadi G sama dengan 1 per R. Kemudian untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan, Alicia. Hambatan kawat. Nilai hambatan sebuah kawat bisa ditentukan oleh hambat jenis kawat atau P, panjang kawat atau I, dan arus dan luas penampang kawat atau A. Besarnya hambatan berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Rumus hambatan kawat R I dibagi A dengan keterangan P adalah hambatan jenis kawat atau ohm, L sama dengan panjang kawat dengan satuan meter, A sama dengan luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Next. Rumus hambatan listrik. Yang pertama, R sama dengan V per I. R sama dengan hambatan listrik, V adalah tegangan listrik, I adalah arus listrik. Yang kedua, R sama dengan P A sama dengan Pi kali R kuadrat. P sama dengan resistivitas atau hambatan jenis. L adalah panjang kawat, A luas penampang kawat, R jari-jari kawat. Dengan Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Contoh soal. 1 pijar yang mempunyai tegangan listrik yaitu sebesar 40 volt dengan kekuatan arus listrik yaitu sebesar 10 ampere. Maka hitunglah besar hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut. Diketahui V sama dengan 40 volt, I sama dengan 10 ampere. Ditanya besar hambatan listrik yang dihasilkan. Jawab R sama dengan V per I, maka R sama dengan 40 volt dibagi 10 ampere. Berapakah hambatannya? Diketahui P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ohm, L sama dengan 5 meter, A sama dengan 10 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat 6 meter persegi. Ditanya berapa hambatan R? Jawab R sama dengan P dikali L per A. R sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 5 per 10 pangkat min 6. R sama dengan 100 ohm. Next. Lalu ada arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Terjadinya arus listrik disebabkan dengan adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Dengan berdasarkan arah pada aliran, arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu next.
1. Searah arus atau direct current atau DC, yang mana mengalirnya arus ini dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Next. Kedua, arus bolak-balik atau alternating current atau AC, yaitu di mana pada arus ini listrik mengalir secara berubah-ubah atau tidak tetap dengan mengikuti garis waktu. Rumus arus listrik yaitu I sama dengan I per T atau I sama dengan I kali T, dengan I adalah kuat arus listrik, I adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Edwin. Dengan berdasarkan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu kolom, yakni muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu penghantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 second. Pada saat mengingat mengenai suatu muatan elektron yang sebesar min 1,6 kali 10 dikurangi 19 C tanpa negatif menunjukkan jenis muatan negatif, maka banyak elektron N yang menghasilkan muatan satu kolom dapat dihitung sebagai berikut. 1C sama dengan N dikali besar muatan elektron. N sama dengan 1 per 1,6. Maka 1C sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Contoh soal. Muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Diketahui Q sama dengan 180 C. T sama dengan 30 second. Ditanya I. I sama dengan Q per T sama dengan 180 C dibagi 30 S sama dengan 6 kolom per second. Jadi besarnya arus listrik adalah 6 ampere. Contoh soal 2. Apabila telah diketahui bahwa kuat arus sebuah sumber arus listrik ialah 5 ampere, maka hitunglah muatan yang mengalir selama 1 menit. Diketahui I sama dengan 5A, T sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Ditanya Q. Jawab I sama dengan Q per T. Q sama dengan I dikali T. Sama dengan 5 ampere dikali 60 second sama dengan 300 C. Jadi banyaknya muatan yang mengalir adalah 300 C. Contoh soal 3. Apabila terdapat arus listrik sebesar 5A yang mengalir melewati sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit, maka hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melalui sebuah kawat tersebut. Diketahui I sama dengan 5A, T sama dengan 1,5 menit sama dengan 90 second. Ditanya Q. Jawab Q sama dengan I dikali T. Q sama dengan 5 ampere dikali 90 second. Q sama dengan 450 C. Jadi dari keterangan di atas diketahui hasil dari banyaknya muatan arus listrik yang melalui sebuah kawat ialah 450 kolom. Baik teman-teman, di sini ada 2 latihan soal, mohon dikerjakan ya. Ya, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan, silakan ditanyakan melalui Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.